Oke, ya, saya kira suara saya terdengar ya. Cek 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 cek. Oke. Oke, terdengar? Halo, terdengarkah suara saya? Sudah. Oke, ya. Saya mulai. Ya, Ya, saya mulai. dengar Bang. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kelas 12 multimedia? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Oke. Sehat luar biasa. Ya, alhamdulillah sehat baik luar Alhamdulillah biasa. sehat baik luar Oke. biasa. Oke, terima kasih semangat di pagi menjelang siang hari ini untuk pembelajaran TPAV supaya lancar mudah-mudahan. Marilah kita berdoa ya, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya. Oke, ya. Tetap semangat, mudah-mudahan siswa SMK Negeri 1 Karanganyar ya kelas 12 multimedia. Oke. Halo. Mas Heru bisa diinikan sedikit apa namanya suaranya? Oke. Oke, saya mute. Oke. Ya. Oke ya. Oke, ya. Kelas ini ada beberapa siswa yang belum masuk, ya mudah-mudahan yang belum masuk kepada room ini mudah-mudahan sedang on the way ke sini ya dan diberi kelancaran serta kesehatan ya. Amin amin amin. Terus kemudian tidak lupa pada pagi hari untuk menumbuhkan semangat kita, izinkan saya untuk menyampaikan sebagai bentuk penyemangat, menyampaikan pantun ya, mudah-mudahan ada yang membalasnya. Jalan-jalan ke kota Palu ya, sampai di Palu jangan lupa beri kue bolu ya. Walaupun oke, cak. Walaupun kita jarang ketemu, tapi tidak lupa kita tetap sinau. Oke, begitu ya. Ada yang mau membalas? Cakep. Ada yang membalas? Mas Ustaz Eko. Ada yang mau membalas? Tidak ada? Mas Heru balas Mas. Oke, saya tunggu kalau balas. Kalau enggak, saya tunggu pertemuan berikutnya. Oke, ya. Itu kemarin, pertemuan yang kemarin ya, kita sudah membahas mengenai bagaimana cara membuat title apa ya kalau tidak keliru ya, kemudian cutting, rendering gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya izinkan saya mengulas kembali dan menambahkan materi mengenai efek khusus. Nah, yang mana efek khusus ya. Adapun yang akan kita pelajari pada kesempatan kita kali ini, pada materi kita kali ini ya, saya kira sudah presentasinya saya sudah terlihat ya di handphone kalian semuanya ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama itu menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Kita manipulasi ya, kamu bisa manipulasi. Di sini kita menggunakan perangkat lunak pengolah videonya adalah Adobe Premiere, karena pertemuan yang lalu kita membahas kenapa kita menggunakan Adobe Premiere ya, karena di industri sering digunakan mengenai aplikasi tersebut dan juga merupakan salah satu kompetensi yang ada di mapel TPAV, teknik pengolahan audio video. Dan juga ternyata saya amati setiap tahun demi tahun itu muncul di soal ujian nasional begitu.
Ya, kemudian yang kedua kompetensi dasar yang selanjutnya itu untuk praktiknya memanipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Nah, terus kemudian untuk apa sih kita mempelajari itu? Ya, jadi tujuannya adalah setelah nanti berdiskusi dan menggali informasi, kalian ini mampu menjelaskan fungsi efek khusus pada perangkat lunak pengolah video untuk memanipulasi video dengan benar dan penuh percaya diri. Harus pede ya, itu karena percaya diri salah satu pendidikan karakter yang ada di Indonesia. Ya, jangan sampai minder. Ya. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa mampu menyebutkan efek khusus pada perangkat lunak pengolah video untuk memanipulasi video dengan benar dan percaya diri. Kemudian yang selanjutnya, setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa mampu menerapkan fitur efek perangkat lunak pengolah video untuk memanipulasi video dengan benar dan penuh percaya diri. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir, siswa mampu melakukan manipulasi video dengan fitur efek perangkat lunak pengolah video dengan benar dan penuh percaya diri. Gitu ya. Itu yang akan kita sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Dan berbicara masalah efek video, jadi saya ibaratkan atau saya analogikan pernah menonton film Transformer. Nah, ya pernah ya, Transformer, film keren sekali itu. Nah, Ya pernah ya, ada Optimus Prime. Nah, karena Bumblebee. Bumblebee, oke ya. Karena di dalam realitanya ya mungkin nanti akan terjadi Mas Mbak, tapi entah 2000 berapa. Ya, tapi kan di film itu seolah-olah nyata, ya kan? Robot berkomunikasi dengan manusia, robot mempunyai perasaan ya. Padahal yang punya perasaan kan hanya manusia ya. Nah, ya makhluk hidup lah. Robot itu kan sebenarnya makhluk mati, tapi kita program untuk menjadi hidup begitu. Ya, tapi di dalam film itu mempunyai perasaan, ya, dan efek-efek yang ditampilkan menghancurkan gedung, tembakan dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya menggunakan efek khusus, ya. Tapi itu pembuatan dari video Transformer itu luar biasa sekali, sudah teknik tingkat lanjut. Kita belajar dari yang paling bawah dulu, yaitu yang standar aja ya. Saya kira kalian sering menonton sinetron-sinetron yang di Indosiar ya, itu yang azab seorang apa begitu ya, itu pasti sering menonton itu ya. Seperti pada kameranya Mbak Rindani ini ya, seolah-olah seperti hitam putih. Dan nanti kita akan mencoba membuat efek hitam putih ya. Biasanya kalau sinetron Indosiar itu kan membayangkan masa lalu ya. Ku menangis membayangkan, nah bayangkan kan masa lalu. Biasanya berbentuk hitam putih videonya. Jadi tidak perlu title ya 5 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, nggak perlu ya. Orang sudah paham ketika kita menayangkan video hitam putih itu membayangkan masa lalu, sudah seperti itu ya. Jadi tidak semuanya ditampilkan dalam bentuk teks gitu. Nah, dari ilustrasi itu mungkin kamu punya persepsi ini ya, sebenarnya apa sih pengertian dari efek khusus itu sendiri? Ada yang mau menjawab, mencoba menginterpretasikan apa yang kalian pikirkan? Ada? Ada Mas Mbak? Efek khusus. Efek khusus adalah ilusi atau trik dari mata yang digunakan dalam film. Oke, ya, terima kasih Mas Wahyu Widianto. Ya, oke. Jadi ilusi atau trik gitu ya, cara ya untuk mengelabui mata kita, ya, untuk menampilkan sebuah peristiwa. Jadi seolah-olah peristiwa itu nyata. Contoh tadi yang saya contohkan kan Transformer, ya, apa bisa seperti itu kan kayaknya nggak mungkin begitu ya.
tapi kita menyajikan seolah-olah itu nyata mungkin gitu. Film Predator dan lain sebagainya, Transporter itu saya sering nonton, itu kan luar biasa sekali efek-efeknya itu ya. Jadi efek khusus atau sering disingkat SVX atau SPVX atau hanya FX ya, itu adalah ilusi atau trik ya dari mata yang digunakan dalam industri film ya, industri game ya, simulator ya ataupun sebagainya untuk mensimulasi peristiwa yang digambarkan dalam cerita atau dunia maya. Jadi seolah-olah nyata ya. Ini yang dilakukan oleh para ahli efek khusus ya, bagaimana menipu indera manusia ya dan menyajikan dalam bentuk audio visual ya, seolah-olah hal itu benar-benar terjadi ya. Sebagai contoh, kamu kelas 11 sudah belajar mengenai fotografi ya, dimana fotografi menggunakan lighting. Kita masuk ke studionya itu kan gelap ya kan, tapi di sana walaupun gelap bisa menghasilkan foto yang bagus, jernih ya. Itu karena apa? Ya karena efek cahaya, efek khusus yang dipantulkan, yang dipancarkan. Kita pengen kulitnya kita bersih, berarti menggunakan efek cahayanya yang putih ya. Kalau misalnya pengen sawo matang ya agak kehitaman, kita menggunakan efek cahaya yang agak redup, coklatan, atau mungkin menggunakan bohlam bahasa kita gitu ya. Kita walaupun di ruang gelap tetap bisa melihat atau menampilkan hasil sebuah karya yang bagus. Itu karena apa? Karena kita melihat itu bisa melihat karena cahaya ya. Contoh di tempatnya Mbak Rindani itu ya, itu kan dari jendela backlight itu ya, jendelanya cahaya itu masuk ya, dari cahaya masuk dari jendela ya. Coba kalau misalkan korden ditutup, kalau nggak ada cahaya, rumahnya Mbak Rindani itu gelap ya, makanya harus menyalakan lampu. Itu contohnya gitu ya. Itu untuk efek khusus ya. Kemudian macam-macam efek khusus. Nah ini macam-macam efek khusus di dalam software Adobe Premiere itu ada adjust, ada blur yang membuat kita membuat video itu blur, ada channel, ada distort, ada image control, ada king ya. Banyak fitur-fitur yang diberikan efek khususnya, tinggal disesuaikan dengan skenario yang kalian inginkan ya. Skenario mau buat seperti apa disesuaikan ya, tonalnya gitu. Kemudian itu macam-macamnya. Kemudian cara memberi efek khusus ya, caranya di menu efek ini ya. Menu efek nanti di situ ada video efek. Nah, di situ akan ada tadi ya, ada adjust, ada blur, ada channel, ada distort, ada image control dan ada king itu ya. Oke, saya coba mendemonstrasikan. Izinkan saya mendemonstrasikan ya. Nah, sudah terlihat ya, saya kira ini saya menggunakan Adobe Premiere. Misalkan ya, saya sedikit mengulang yang kemarin, kita membuat sebuah title. Nah, kita membuat sebuah title di sini ya. Title 1 itu kita klik di sini multimedia ya. Saya ubah fontnya ya. Ini misalkan saya klik, saya tengahkan, saya close, saya buat title lagi, title oke. Kemudian itu mempersembahkan, karena tadi multimedia itu rumah produksinya, mempersembahkan saya salah, mempersembahkan oke. Ini kemudian saya close, saya buat title lagi, file new title
Oke. Ya. Kemudian ini saya pengen menggunakan template yang sudah disediakan oleh Adobe Premiere. Coba saya cari yang ini warna kuning. Ya. Persembahkan tulisannya ora ketemu. Ya. Ketemu tetap sinau. Nah, saya tengahkan, kemudian saya kecilkan fontnya. Ya, ini judulnya, misalkan saya close. Ya, nanti saya susun. Ya, title 1 saya klik, tahan, saya tarik, letakkan di video 1. Saya klik yang title 2, saya klik, letakkan di video 2. Yang ketiga, title 3 saya klik, saya tarik, letakkan di video 1. Ya, kenapa harus zigzag? Karena untuk memudahkan pengeditan. Itu. Sehingga ketika kita apply, lihat di sini, ketika kita apply seperti ini hasilnya, multimedia, mempersembahkan, kemudian judulnya. Nah, orang ketemu tetap sinau. Oke, begitu ya. Saya kira belum ada pertanyaan ya. Belum Mas Mbak? Halo. Belum ya Mas Dai? Wah, Mas Dai ini. Mas Anas? Mbak Siti? Ya, Pak. Oke. Gimana, Pak? Iya. Belum ada? Belum ya. Oke, belum ada pertanyaan ya. Oke, Mbak Siti, belum ada ya? Oh, belum, Pak. Oke, paham. Kemudian Belum, Pak. kita akan mencoba mengimpor video. Ya, caranya adalah file, kemudian impor. Nah, Ctrl I. Saya cari video. Oke, misalkan ini saya open. Ya, ini saya letakkan di sini di video 2. Ini videonya. Oke. Wah, ada gambar saya itu. Oke, itu ya saya potong lah ya. Saya potong-potong lah, jangan terlalu panjang. Kalau kemarin potongnya menggunakan apa ya? Tool apa ya? Masih ingat? Razor tool, Pak. Oke, ya terima Razor. kasih. Ya, terima kasih Mas. Razor tool ini ya, yang bentuknya seperti silet ya, tajam silet. Saya klik, saya potong-potong, saya bagi menjadi 3 bagian. Ya, set yang lainnya saya delete ya, supaya tidak terlalu panjang. Clear. Nah, kemudian ini saya turunkan. Nah, oke. Nah, oke, terus kemudian saya akan mencoba menerapkan efek ya, efek dimana efek yang akan saya tampilkan di sini efek hitam putih ya, memberikan efek hitam putih pada video ya. Caranya adalah di menu efek ini ya, saya klik di sini ada video efek. Saya klik segitiganya, kemudian ada banyak di sini. Nah, kemudian di sini ya, untuk video black and white atau hitam putih ada di menu image control ya. Kemudian ini ada black and white. Nah, ini kan videonya berwarna. Nah, kita akan coba supaya jadi hitam putih. Caranya adalah black and white ini kita klik, tahan, seret ya, atau bahasa komputernya adalah drag and drop. Kemudian lepaskan pada video yang akan kita buat hitam putih, lepaskan. Ya, jadi hitam, jadi putih kan, hitam putih. Ya, jadi ini saatnya jam ke-10 jadi dimulai. ini dari warna, kemudian nanti masuk ke hitam putih. It's time Ya. to begin the 10 lesson. Ya, begitu. Paham ya, Mbak Siti? Mbak Siti Nur Alifah? Ya. Paham, Pak. Oke, ya. Oke. Itu caranya. Terus, kemudian
Saya lanjut. Jika sudah paham, nah cara menyisipkan apa namanya lagu. Nah, misalkan lagu atau audio, caranya adalah file impor. Ada lagu nggak ya di sini? Musik, ada musik nggak ini? Bentar. Nah, ada beberapa lagu ini mungkin MP3. MP3. Ya, ini ada salah satu musik. Saya klik, saya open. Nah, di sini di project library musiknya sudah ada. Saya klik, saya letakkan di audio 1 misalkan. Nah, ini kan nanti tabrakan. Ya, saya potong. Saya potong pas di sini, potong, ceklek. Kemudian saya potong pas di sini misalkan, ceklek. Ya, saya clear. Maaf, kurang berarti. Ini di sini. Nah, saya clear. Ini juga saya clear. Nah, itu cara memotong video, ya. Kan jadi ada musiknya. Nah, begitu, ya. Jadi ada musiknya. Nah, tinggal kita membuat sebuah title lagi. Kalau video sudah selesai kan biasanya tamat atau sekian atau selesai begitu ya. Saya membuat sebuah title, file new title. Nah, ini saya buat misalkan selesai. Ya, saya close. Kemudian ini saya tarik, saya letakkan di sini. Nah, kemudian tinggal biasanya kalau video-video closing itu kan ada roll text gitu ya, file yang apa namanya berjalan dari bawah ke atas gitu, yang berisi pemain, kameramen dan lain sebagainya. Caranya adalah file, kemudian filenya adalah title, new title. Di situ ada default role, ya, default role. Saya klik, oke, misalkan saya klik pemain siapa ya, Dai Waluyo, kemudian kameramen Arif misalkan. Nah, ini saya tengahkan, kemudian harus dibedakan ya supaya jelas. Ini mungkin saya beri warna kuning supaya jelas. Oke, kameramen juga saya beri warna kuning. Nah, oke. Nah, sampai seperti ini. Terus kemudian di sini ada tombol roll atau scroll option, kita klik. Nah, ini karena sudah kita pilihnya tadi roll, sudah aktif rollnya, kita centang start and off screen-nya sini. Ya, kemudian oke. Nah, oke. Nah, tinggal kita lihat hasilnya. Set, letakkan di video 2. Nah, kita coba lihat. Ya, saya play. Ya. Oke, berhasil ya. Begitu caranya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Mas Mbak? Belum, Pak. Belum. Oke, terima kasih Mas Arif. Ya, jelas berarti ya. Ya, pinter-pinter kok kelas ini, luar biasa.
ya. Jika belum, ya akan saya lanjut. Nah, tentunya kalau sudah kita istilahnya membuat sebuah tayangan video, kita akan merender, ya. Merender itu apa ya? Ada yang tahu merender? File media ekspor. File export media. media. Oke, ya. Jadi File export media. caranya file export media, ya. Jadi rendering itu mengemas dalam sebuah file format, ya, supaya nanti bisa diputar di video player. Ya, ini kan perpotongan ya. Ya. Ini kan perpotongan ya, kita udah membuat teks, kita membuat tulisan, ya, membuat audio dan video. Nah, caranya kita akan merender, ya. Caranya tadi file export media, betul sekali. Export Ya. media. Oke, kita klik dan biasanya kita menggunakan MP4 apa ya? Ya. MP4 Ya. Ya, yang sering kita Iya, gunakan Pak. MP4. Nah, di sini di formatnya kita klik, kita kalau MP4 itu pilihnya H264. Ya, H264. Nah, terus kemudian presetnya di sini ada banyak, ya. Silakan mau pilih PAL nggak apa-apa, ya. Tapi berhubung saya upload atau unggah di YouTube, saya milih yang YouTube HD. Ya, YouTube HD. Iya, HD 1080, ya, yang 25 frame per second ini. Nah, ini kan outputnya sudah MP4. Tinggal kita letakkan di mana. Nah, misalnya saya letakkan di video gitu ya. Namanya latihan misalkan. Oke, saya save. Ya. Setelah saya save, nah ingat outputnya nanti segini dimensinya ya, 1920 sama 25 frame per second gitu. Kemudian habis itu kita ekspor, klik ekspor. Nah, dia akan berjalan, ya, dari mulai 0 sampai 100%. Ya, ingat Bapak Ibu semuanya atau calon Bapak Ibu semuanya bahwa dalam kita merender, ya, mengemas, kita mohon editing, ya, kita usahakan untuk mempunyai perangkat multimedia, ya, yang bagus, ya, terutama yang ada VGA-nya, video graphic adapter, ya. Jadi untuk komputer yang kita gunakan, ya, apalagi kita berkecimpung di dunia multimedia, jadi kita membutuhkan grafis yang bagus. Maka dari itu kita memerlukan spesifikasi komputer yang lumayan tinggi. Tuh, ya. Identiknya dengan komputer multimedia itu ada VGA-nya, video graphic adapter, yang membantu grafis kita. Ya, karena sangat membantu, yang tadinya agak patah-patah jadi tidak patah-patah kalau menggunakan VGA gitu, ya. Itu Mas Mbak. Jadi jangan lupa, pokoknya nanti kalau kalian mau beli komputer atau mau beli laptop, jangan lupa kasih VGA-nya. Makin besar makin bagus, dan tentunya makin mahal ya Mas Mbak. Oke, itu sampai 75%, ya, 80% ini tinggal kita menunggu 19 detik lagi, mudah-mudahan selesai. Yang memang agak render agak lama, ini aja baru durasi 47 detik, ya. Rendernya berapa itu tadi ya, 1 menit atau berapa menit itu, ya. Oke, sudah selesai. Saya coba, ya, saya tampilkan hasilnya. Nah, saya coba tampilkan hasilnya. Di mana tadi ya? Di video, kemudian di folder apa ya? Ada latihan. Nah, ini orang ketemu tetap sinau. Kelihatan nggak di di layar kalian? Kelihatan?
Ya. Kelihatan Pak. Oke, ya. Adanya Pak. Videonya. Nah ini, saya coba putar ya. Oh iya Pak, kelihatan. Kelihatan Pak. Oke. Bukan jelas sekali. Nah, ya, jadi hitam putih itu karena tadi efek yang kita berikan. Bergerak. Oke, ya. Itu selesai dan roll text-nya juga berjalan. Oke, ya. Mana Pak? Oke, ya. Itu ya yang apa namanya tadi hasilnya MP4 ya, nanti bisa saya upload di YouTube supaya kalian bisa melihat hasilnya ya. Oke, itu bagaimana cara apa namanya dari mulai membuat title, penerapan efek sampai pada render ya. Ini pembelajaran kita pada hari ini. Ada pertanyaan enggak sampai sejauh ini? Alhamdulillah. Belum Pak. Belum ada. Oke. Jika belum Pak. ya, Belum. oke. Belum. Jika belum ada apa namanya untuk tugas ya, untuk tugas project ya, nanti oke, untuk tugas project coba saya sharekan dulu. Ya, oke, untuk link tugasnya mungkin saya pastekan di kolom chat. Ya, ini ketika kalian klik nanti akan muncul seperti ini Mas Mbak. Nah, untuk tutorialnya kemarin sudah saya sharekan ya di grup Telegram. Nah, nanti kurang lebihnya kemarin kan kita sudah membuat sebuah kelompok ya. Kita sudah membuat sebuah kelompok di mana kelompoknya ada 1 sampai 5, presensi 1 sampai 5 itu kelompok 1. Terus kemudian 6 sampai 10 kelompok 2 dan seterusnya. Ya, itu. Ya, silahkan didiskusikan ya, nanti ketika diklik Google Form-nya itu hasilnya seperti ini Mas Mbak semuanya. Jadi nanti kalian walaupun kelompok tapi kalian isi nama sendiri-sendiri ya. Ini untuk namanya siapa silahkan ditulis. Kita sudah mempelajari mengenai efek, deskripsi ya, pengertian efek berdasarkan pelajaran yang telah diikuti. Terus kemudian jelaskan macam-macam efek pada Adobe Premiere. Terus yang selanjutnya tuliskan langkah pemberian efek pada Adobe Premiere, dan kamu diminta membuat sebuah iklan ya, iklan project yang ada titlenya, kemudian ada penerapan efeknya dan juga nanti di render. Silakan menggunakan software yang kalian kuasai, kemudian diunggah di YouTube, terus kemudian dipastekan linknya di sini atau ditempelkan begitu. Paham? Oke. Paham Pak. Oke, paham ya. Sampai di sini ada pertanyaan Mas Mbak? Itu ada. Belum. Oke ya. Jika belum ada, saya meminta salah satu dari kalian coba untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita kali ini. Saya Pak. Oke, silakan Mas Aldi, silakan monggo.
Ya, terima kasih Pak. Saya akan menjelaskan pengertian dari efek khusus, yaitu ilustrasi atau trik dari mata yang digunakan dalam film, televisi, teater, video game, dan industri simulator untuk mensimulasikan peristiwa yang digambarkan dalam cerita atau dunia maya. Oke, terima kasih Mas Aldi ya bahwa Ada beberapa oke. Ya terus. ada beberapa macam efek khusus, yaitu adjust, blur, channel, image control. Oke. Terima kasih, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk Mas Aldi yang bisa Yang itu enggak Pak. ya. Cukup? Ya, terima kasih. Langkah-langkah membuat Oh, langkah-langkah. video Silakan, monggo. Lanjutkan Mas. yang harus diperhatikan adalah Ya. membuat title Oke. dengan cara klik file, Oke. new, kemudian new title. Oke. Yang kedua, menyisipkan video dengan cara file, import, kemudian cari video yang akan kita buat. Yang ketiga, mengekat video menggunakan razor Laser. dengan cara klik rule top, rule text, kemudian title, kemudian the default role. Yang keempat yaitu melakukan rendering video dengan cara file, kemudian klik export, kemudian media. Sudah Mas Aldi? Sudah Pak, terima kasih. Luar biasa. Sudah. Oke, terima kasih ya. Luar biasa. Luar biasa sekali, lengkap sekali apa yang kita pelajari hari ini. Mulai dari tadi disampaikan efek khusus itu ya. Efek khusus itu adalah ya ilusi atau trik yang dipakai oleh para editor untuk mengelabui panca indera kita ya, supaya kita melihat seolah-olah itu nyata. Oke. Mas Anas ini di mood dulu apa ya? Iya, oke. Nah, terus kemudian ditambahkan tadi ya sama Mas Aldi bahwa cara menyisipkan video atau audio caranya adalah file import tadi, cari video atau audio yang dipilih ya, kemudian klik import. Terus kemudian membuat title ya, file new title, membuat itu. Kemudian membuat role text ya, klik default role ya, kemudian dicentang start and off screen-nya, dan kemudian rendering ya. Kita mengemas dalam satu kemasan supaya kita dapat melihat video itu dalam sebuah video player. Caranya tadi ya file export ya, file export kemudian media, dan kemudian pilih file yang akan kita kehendaki, misalkan MP4, kemudian nanti klik ekspor. Luar biasa, terima kasih, lengkap sekali Mas Aldi ya tadi yang menyampaikan, luar biasa. Nah, itu kesimpulan pada kegiatan pembelajaran kita kali ini, dan sedikit saya merefleksikan kegiatan pembelajaran kita kali ini, apa yang menjadi kendala pada pembelajaran kita kali ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan kendalanya hari ini? Ada? Adakah kendala untuk pembelajaran kita kali ini? Nggak ada. Mas Anas nggak ada. Yang lain? Putus-putus Pak. Apanya Mas? Paling sinyal Pak. Sinyal ya. Oke ya. Paling di Suara ya, sinyal. Ya. Suara saya putus-putus ya Mas? putus-putus Iya Pak. Iya, oke. Kadang-kadang. Oke. Iya Pak. Oke, ya. Ya, mungkin itu karena terkendala sinyal mungkin ya. Sinyal saya juga mungkin lemah, jadi pembelajaran jarak jauh ya seperti ini. Kendalanya di sinyal. Oke. Itu. Oke, kendalanya itu ya, dan refleksi yang lain ya. Mungkin apakah pembelajaran ini ada yang berkesan menurut kalian? Ya. Apakah kesan pada pembelajaran kita kali ini? Ada yang berkesan Mas Mbak?
Mas Anas mau menyampaikan? Oh, Mas Dai silahkan. Apa yang berkesan pada pembelajaran kita kali ini? Mas Anas, Pak. Oh, Mas Anas ya, Mas Anas. Bisa dengar suara teman. Oh, bisa dengar suara teman. Oke. Terus yang lain ada? Ada kesan yang lain? Oh, Mas Dai. Waduh, itu lagi. Oke, cukup? Oke. Ya. Betul. Oh, cukup. Ya. Kayaknya Mas Arif tadi mau menambahkan, silakan mau ditambahkan Mas Arif. Monggo Mas Arif. Cukup, Pak. Oke, Cukup. cukup. Ya, oke. Ya, Cukup. jadi kata Mas Anas tadi bisa mendengar suara teman ya. Alangkah indahnya pertemuan berikutnya tidak hanya suara, tapi kita videonya on semua supaya kita bisa melihat wajah kita masing-masing. Sudah hampir 8 bulan ya, 8 purnama kita tidak ketemu. Barangkali Mas Anas sudah kumisnya sudah gondrong ya, apalagi rambutnya ataupun yang lainnya begitu ya, karena kita kangen itu. Barangkali nanti Mas Dai juga sudah bewokan, mungkin begitu ya. Itu Sudah ubanan. nah sudah ubanan itu ya, kalau udah tua biasanya begitu ya. Nah nanti kedepannya mudah-mudahan lebih mengesankan. Wah, ternyata teman-teman saya sekarang itu bentuknya seperti itu, mukanya seperti itu gitu ya. Udah evolusi. Iya itu ya, barangkali nanti Mas Arif Berupa bentuk. ya, Mas Arif sudah dalam lockdown ini jadi makin gemuk gitu kan, bisa jadi karena makan tidur begitu, bisa jadi begitu ya. Makan tidur. Oke, saya kira itu saja yang dapat yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap kita patuhi protokol kesehatan ya, karena mematuhi protokol kesehatan juga merupakan sunnah Rasul ya, terbukti dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya, dan dalam kitabnya ditulis di halaman halaman 17 ya, hadis di nomor 2340 yang berbunyi tidak boleh membahayakan atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu artinya dengan kita menjaga protokol kesehatan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Itu ya, jadi mendapat pahala Bapak Ibu semuanya atau calon Bapak Ibu semuanya. Oke, itu saja dari saya. Marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Multimedia. Mari berkarya. Oke ya. Saya izin live ya. Terima kasih.